Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kembali ke jadwal pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, walaupun masih dalam sistem online ya, tidak tatap muka secara langsung, tapi mungkin sewaktu-waktu bisa bertemu di kelas walaupun sebentar. Hari ini tentunya kegiatan pembelajaran telah berlangsung dalam sistem tatap muka walaupun agak terbatas karena tidak semuanya bisa hadir, digilir, dan setiap hari ada 2 kelas ya yang berbeda tingkatannya tergantung ke rombongan belajarnya masing-masing. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini bahasan kita nanti kita konsen ke pelajaran ke-6 terlebih dahulu. Sebelumnya silahkan persiapkan buku materinya, alat tulisnya, alat belajarnya ya, supaya fokus nanti belajarnya. Sebelum belajar kita awali dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Silakan dibuka halaman 39. Di sana ada bahasan tentang Asmaul Husna di buku materinya. Kita sudah tahu Asmaul Husna ada berapa? 99 tentunya ya. Kita akan membahas tidak semuanya, cuma 3 saja ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Al-Qudus, yang kedua kita akan membahas tentang As-Salam, dan yang ketiga kita akan membahas tentang Al-Khaliq. Jadi Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq itu bahasan kita hari ini ya. Baik, yang pertama tentang Al-Qudus. Al-Qudus itu kita sudah tahu arti dari Al-Qudus adalah Allah memiliki makna dari Al-Qudus, berarti Allah memiliki makna Al-Qudus itu yang maha suci ya, yang maha suci. Bagaimana kita mensucikan Allah? Dan kita harus meyakini Allah itu jauh dari keburukan, jauh dari kesalahan, jauh dari kejelekan ya. Allah itu luar biasa, maha suci Allah. Mungkin itu kalimat yang sering kita dengar ya. Jadi memaknai Al-Qudus itu kita dapat memuji kepada Allah dengan cara berzikir, bertasbih, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, memohon, mensucikannya, memuliakannya dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat thayyibah ya. Bisa bertakbir, bisa bertahlil, bisa tadi bertasbih, bisa bertahmid. Itu contoh dari ucapan-ucapan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tentunya kita harus tahu bahwa seluruh makhluk Allah itu di alam dunia bertasbih kepadanya, termasuk kita ya. Kita adalah manusia yang diberikan kewajiban untuk beribadah. Beribadah itu adalah sarana untuk mensucikan Allah, sarana untuk memuliakan Allah, sarana untuk betul-betul menghormati dan meyakini keagungan-keagungan Allah dengan kalimat zikir itu. Selain manusia tentu ada makhluk yang lain juga yang senantiasa mensucikan kepada Allah ya. Malaikat, kemudian hewan, tumbuhan, bulan, bintang, dan makhluk Allah yang lainnya tentunya akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Al-Qudus. Kemudian di dalam salah satu kalimat di sini nanti dilihat di halaman 42 ada contoh kalimat tasbih ya. Ungkapan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Subuhun kudusun Rabbul malaikatu warruh. Subuhun kudus Rabbul malaikatu warruh ya. Di situ kalimat yang menegaskan kemahasucian Allah ya, yang artinya maha suci Rabb atau Tuhan yang menguasai seluruh malaikat dan ruh. Yang kedua tentang As-Salam. As-Salam itu adalah sama, masih salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Arti dari As-Salam yaitu kita meyakini bahwa Allah yang memberikan keselamatan kita ya. Kita meyakini bahwa Allah yang menjaga kita dari kecelakaan ya.
karena Allah adalah sumber keselamatan. Identik dengan nama agama kita, Islam, salam, ya, karena Islam itu agama yang menyebarkan keselamatan. Saling mendoakan, malahan ketika kita bertemu tentunya kita mengucapkan salam, ya. Ketika bertemu kita tentunya mengucapkan salam, ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita betul-betul mengamalkan dari kalimat assalam ini, ya. Kalimat assalam ini bisa disosialisasikan, bisa dibiasakan, ya. Kenapa? Karena dengan salam kita memberikan doa yang baik. Dengan salam kita menyebar keselamatan. Dengan salam kita senantiasa menjaga hal-hal yang positif tentunya. Kita masuk ke rumah, ucapkan salam. Kita keluar dari rumah, ucapkan salam. Bertemu dengan ibu bapak gurunya di sekolah, ucapkan salam. Masuk ke kelas, ucapkan salam. Bertemu dengan teman-teman kita, ucapkan salam. Ya, itu kaitan dengan assalam. Allah yang memberikan keselamatan. Kemudian ada yang bertanya juga, gimana kalau misalkan ya terjadi kecelakaan? Itu sudah qadarullah. Yang paling penting adalah kita menjaga jangan sampai terjadi musibah yang tidak diinginkan karena ketidakhati-hatian kita. Biasanya kita senantiasa memohon untuk keselamatan tentunya dalam kegiatan aktivitas, ya, dalam kegiatan keseharian kita. Jangan ceroboh, ya. Kemudian kita pernah lihat juga ketika ada insiden kecelakaan, misalkan tabrakan, di situ Allah menakdirkan ada yang meninggal, tetapi ada yang Allah selamatkan, yaitu yang masih memiliki kesempatan untuk hidup. Berarti itu bukti bahwa Allah yang memberikan keselamatan, ya. Itu tentang assalam. Kemudian sebagai anak yang soleh dan soleha, tentunya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon dari keselamatan dunia dan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat Rabb kita, Tuhan kita yang memberikan keselamatan kepada kita, ya. Berangkat dari rumah kita mohon keselamatan di jalannya dengan kehati-hatiannya tentunya, ya. Pulang dari sekolah untuk menuju ke rumah lagi kita mohon keselamatan juga. Itu tentang assalam, ya. Kemudian tentang Al-Khaliq. Nah, ini Al-Khaliq itu memiliki arti bahwa Allah Maha Pencipta. Kita makhluk. Kalau Allah Khaliq yang menciptakan, kita yang diciptakan, ya. Menciptakan apa? Menciptakan seluruh makhluknya dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran makhluk yang luar biasa besarnya. Itu adalah ciptaan-ciptaan Allah, ya. Maka kita meyakini bahwa ketika kita bertafakur, ketika kita berpikir bahwa kita yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk, tentunya ada yang Maha Pencipta. Nah, di situ, ya, kita melihat alam sekitar kita. Ada gunung, ada sungai, ada pohon-pohon yang indah, ya. Kemudian ada hewan-hewan dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Keadaan pemandangan yang luar biasa bagusnya, yang luar biasa indahnya, hembusan angin, ya. Sampai-sampai kita betah melihat pemandangan yang luar biasa cantiknya itu. Itu adalah bukti bahwa Allah yang menciptakan. Berputarnya planet, berputarnya bumi, hadirnya siang dan malam, munculnya matahari, munculnya bulan, itu adalah semuanya ciptaan-ciptaan Allah. Allah yang mengatur juga, ya. Gitu. Kemudian manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Tentunya di sini dengan kesempurnaan kita, karena kita dibekali akal oleh Allah, kita harus bisa menjaga ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kita harus bisa memelihara ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, memelihara kelestarian alam, memelihara kebersihan lingkungan, memelihara keberlangsungan hidup agar seimbang dan agar tidak terjadi bencana. Itu dari makna dari Al-Khaliq, ya. Kemudian yang lainnya kita wajib bersyukur karena banyak ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Allah, banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah khusus buat kita tentunya, ya, khusus dimanfaatkan buat manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah.
bersyukur kepada Allah, memanfaatkan yang sebaik mungkin. Tadi memeliharanya, jangan sampai kita seenaknya saja, misalkan merusak alam, karena nanti efeknya akan terjadi bencana dan kita akan merasa rugi juga, ya. Nah, itu kaitan dengan Al-Khaliq. Itu penjelasan singkat untuk makna Asmaul Husna. Yang pertama yaitu tentang Al-Qudus, yang kedua tentang As-Salam, yang ketiga tentang Al-Khaliq, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, nanti untuk di catatannya silahkan catat penjelasan singkat tentang Al-Qudus, kemudian penjelasan singkat tentang As-Salam, kemudian penjelasan singkat tentang Al-Khaliq, ya. Al-Qudus bisa ditulis 5 baris tentang penjelasan singkatnya, ya. Yang dirasa penting saja. As-Salam nanti dicatat 5 baris juga sama. Kemudian Al-Khaliq dicatat yang pentingnya 5 di buku catatannya. Jangan lupa di atasnya bubuhkan tanggal pengerjaan. Kemudian dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah untuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi pembelajarannya. Nanti ketika dikumpulkan, maka itu akan lebih mudah untuk cek poin pengerjaannya. Itu mungkin materi untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada kata yang kurang tepat yang Abi ucapkan, itu semata-mata karena kekhilafan Abi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kemudian diselesaikan dengan tuntas, ya. Mohon bantuan dari ayah bundanya. Silahkan nanti kalau misalkan ada instruksi, ada perintah untuk mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.